Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Atorik Nuriza dan rekan saya Satrio Wibowo dan Alvanda Adindra. Kami akan mempresentasikan hasil paper kami yang berjudul Analisis Konsep Pemikiran Ki Hajar Dewantara Terhadap Dunia Pendidikan ditinjau dari Kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja. Kita berangkat dari pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah aktivitas yang memberikan pembelajaran dan ilmu pengetahuan, dan juga sebuah kegiatan berpikir dan sebuah tindakan adaptasi, dan juga untuk mendisiplinkan diri dan menganalisis sebuah sikap. Dari semua konsep itu merupakan sebuah pengertian secara definisi pendidikan. Kemudian kita akan membahas tentang pendidikan di Indonesia. Terbagi menjadi tiga, yaitu pada masa peralihan atau kolonial Belanda, penjajah Belanda, kemudian pada masa pendudukan Jepang, dan juga pada masa kemerdekaan sampai sekarang. Pada masa kolonial, kita mengalami pendidikan yang sulit karena tidak semua pribumi bisa mendapatkan pendidikan. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, kita bisa meraih pendidikan pada masa itu, tetapi akan berdampak tidak baik bagi kondisi kita saat itu karena dalam pendudukan Jepang. Kemudian masa transisi setelah kemerdekaan sampai sekarang, pendidikan kita itu semakin tahun itu semakin berkembang. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas dasar pembentukan taman siswa. Jadi, pendidikan pada penjajahan Jepang dan juga penjajahan Belanda itu, pada hanya penjajahan Belanda, Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara itu mendirikan taman siswa, yaitu sebuah sekolah di mana semua pribumi bisa bersekolah. Karena pada saat itu hanya orang kulit putih atau orang Belanda bisa bersekolah. Hal itu yang menjadi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membentuk taman siswa. Dan adaptasi keadaan yang semakin modern membawakan asas-asas taman siswa ini dan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara ada sangkut pautnya terhadap sistem pendidikan Indonesia sekarang. Lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Satrio Wibowo. Baik, terima kasih. Kemudian untuk asas-asas taman siswa di sini ya, seperti yang tertera di PPT-nya. Dari asas-asas ini Ki Hajar Dewantara pemikirannya itu lebih kepada konsep dunia pendidikan yang merdeka atau konsep dunia pendidikan yang dapat mencakup semua masyarakat atau bangsa Indonesia, dan pendidikan yang tidak pandang bulu atau tidak membeda-bedakan ras dan kedudukan sebagainya, suku atau bangsa. Kemudian juga memakai sistem yang mandiri dan juga niat yang sebagaimana yang telah tercetus dalam pemikirannya Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan niat yang tulus, yang ikhlas terhadap dunia pendidikan. Kemudian dengan yang tidak melupakan jati diri bangsa tentunya. Pendidikan yang diawali oleh dasar dari bangsa dan bertujuan kepada pemajuan bangsa itu tersebut pula. Baik, next. Kemudian tujuan dari Kurikulum Merdeka ya, untuk disampaikan oleh Mas Avanda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Oke, kita bahas tentang tujuan Kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum ini menekankan pendidikan Indonesia pada pengembangan aspek keterampilan dan juga karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Terlebih lagi nilai-nilai bangsa Indonesia yang bersifat budaya ketimuran ya. So, untuk yang nomor 2, mengejar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi COVID. Seperti yang kita tahu, di pandemi COVID kemarin banyak hal yang terbengkalai, bisa dibilang, termasuk juga pendidikan. Jadi, dengan adanya Kurikulum Merdeka ini diharapkan pendidikan bisa lebih berkembang lagi dengan lebih cepat. Dan juga agar pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara maju, yang mana siswa diberi kebebasan dalam memilih apa yang diminati dalam pembelajaran. Dan juga kurikulum ini bisa mengembangkan potensi peserta didik. Oke, yang sekarang bakal dijelaskan oleh teman saya, Satrio. Silakan. Baik, terima kasih. Kemudian untuk mapel sejarah atau pendidikan sejarah ya, di dalam Kurikulum Merdeka terdapat beberapa tujuan.
ada 13 tujuan di situ, 13 poin, yaitu di situ bisa dari kesadaran sejarah, kemudian nilai-nilai moral, dan sampai pada aspek berpikir dan kemampuan menalar di sini ya. Kesadaran sejarah juga dari beberapa tujuan di sini tergolong menjadi 2 tujuan menurut perspektif tujuan belajar ya. Kalau di dalam bukunya Pak Agus Supri di situ dijelaskan ada 2, yang pertama itu tentang pemahaman dan keterampilan, yang kedua pada analisis sikap, pemikiran yang objektif dan nalar. Dari sini mencakup 2 tujuan di situ, jadi sistem keterampilan dan pemahaman, kemampuan menalar, logis dan akal sehat, serta penentuan sikap yang baik di sini juga terpampang jelas atau terakomodir dalam tujuan mapel sejarah dalam kurikulum Merdeka. Kemudian ada pun tujuan mapel pelajaran sejarah di sini dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, mungkin bisa next dulu ini untuk PPT-nya. Next. Oke, di sini ada 5 poin persamaan tentang pemikiran KHD dengan tujuan di dalam kurikulum Merdeka, tentu di dalam pelajaran sejarah, yaitu tentang pemahaman tentang diri sendiri, pendidikan yang mandiri, tentunya ini pemahaman tentang diri sendiri sebagai bangsa Indonesia ya, dan pendidikan mandiri untuk pendidikan nasional bangsa Indonesia. Kemudian ruang lingkup kebangsaan yang dimana produknya atau tujuannya ini menjadi bangsa pemudanya menjadi mempunyai sifat kebangsaan atau rasa nasionalisme. Kemudian kemajuan pendidikan bangsa untuk dimajukan. Kemudian berdasarkan cita-cita bangsa, ini yang terpenting ya, yang seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menceritakan kehidupan bangsa di sini. Dan juga pemerataan dari sistem pendidikan tersebut. Oke, next. Baik, untuk kesimpulan bisa dibacakan oleh Mas Afanda ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, thank you. Untuk kesimpulan, seperti yang sudah kita tahu, pendidikan yang efisien itu adalah yang dapat berjalan kapanpun, dengan siapapun, dan dimanapun. Jadi bisa dibilang kurikulum Merdeka ini sudah meliputi atau melakukan beberapa poin-poin yang dimaksud dengan pendidikan yang efisien, termasuk pendidikan taman siswa. Jadi bisa dibilang ya harapannya juga kurikulum Merdeka ini bisa sangat berguna untuk Indonesia ke depannya, pasca pandemi terutama, karena banyak hal-hal yang terlewat pada saat pandemi kemarin. Dan ya, itu aja penjelasan dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Torik. Baik, terima kasih atas semua penjelasan. Mungkin ada pertanyaan bisa menghubungi kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.